A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Wa fi ayatin ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Segenap kaum muslimin wal muslimat jamaah diumpulung dalam rangka peringatan awalnya Bapak Haji Ugan Suganda bin Bapak Sapei yang pertama ya. Yang pertama artinya baru 1 tahun ya. Tidak terasa waktu kita masih hidup di alam dunia ini, ternyata kita sudah ditinggalkan 1 tahun lamanya. Oleh karena itu patut dan wajar sekaligus ketepatan pada bulan ini kita tengah mensiarkan ukhuwah Islamiyah melalui peringatan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga selalu dibacakan yaitu arawih, baik yaitu berjanji atau sarofal anam, atau juga ada yang membaca mahalu tiab. Itu semuanya adalah karena kita ingin menyanjung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengapa? Karena ya ada hadis yang disampaikan, man a'jama li maulidin nabi kuntu safi'an fi yaumil qiyamah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan keluarga besar dari Bapak Haji Ugan Suganda, saya juga masih repot ini. Masih keliru. Hah? Sugandi. Nah, ini tinggal anaknya berdua nih. Ya, Suganda ya. Jadi betul Suganda. Saya sendiri sebagai adiknya kadang-kala lupa apa Suganda apa Sugandi gitu Bang. Ya. Ternyata Suganda ya yang betul. Yaitu karena merasa putra putrinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan wasilah yaitu dilahirkannya, dijadikan sebagai keturunannya dari Bapak Haji Ugan Suganda, sehingga termasuk anak cucunya pada malam hari ini yaitu beserta keluarga bapak-bapak hadirin diundang untuk merayakan yaitu haul 1 tahunnya Bapak Haji Ugan Suganda. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Ugan Suganda di dalam kuburnya diberikan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuburnya semoga dijadikan riyadun min riyadil jannah. Yang saya hormati sahibul bait, yang saya hormati para pini sepuh, para keluarga besar, ada di sini yaitu para asatis, ya, kakak-kakak, termasuk adik-adik, bahwa kita pada malam hari ini sekaligus juga kita pertemuan diundang oleh panitia, yaitu panitia atau pengurus Majlis Taklim Keluarga Al-Muhasimiyah, yaitu Ustadz Muhibbul Haq, yang telah mengundang kepada keluarga namun tidak hadir semuanya kayaknya ya. Undangannya sampai kan nih? Hah?
hujan, undangannya hujan gitu ya. Undangannya hujan, padahal undangannya mah ya disampaikannya dari kemarin kalau nggak salah ya. Iya, ya malum lah, karena memang ada hujannya jadi alasan, jadi ada ujur gitu Pak. Ya, iya. Emang kalau mau urusan ngaji ribet dah. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang berbahagia, yang paling penting pada intinya pada malam hari ini kita ini selalu yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa kita ini kalau memang kita merasa cinta, ya, cinta kita ini kepada Allah, kita harus mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu disebut adalah orang yang takwa. Ya. Sebab definisi atau qaidahnya takwa, at-taqwa imtisalu awamirihi wastinabun nawahi. Qaidah. Ya. Jadi takwa itu adalah ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Nah, apabila kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka pasti kita juga akan yaitu dicintai Allah. Maka kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini karena kita melaksanakan, yaitu pertama niat kita, yaitu pertama kita lakukan silaturahmi. Ya. Yang kedua, di tempat ini kita membahas tentang suatu yaitu bab ilmu atau satu pasal atau satu tamsil ilmu. Itu menjadi adalah kita melaksanakan menggugurkan kewajiban kita yaitu untuk menuntut ilmu. Pak, belum tentu bapak-bapak kalau tidak kumpul di sini belum tentu kita mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Belum tentu kita membacakan sholawat. Bapak-bapak kalau ada di rumah duduk yang dihadapin apa kira-kira? Kopi, HP, Bini. Kalau bini duduk dihadapin, kalau bini dihadapin ada gimana? Ya, iya. Akhirnya mah yang diliatin bukannya bini. Kalau ngeliatin bini pahala Pak. Ya. Amin. Itu. Kalau bapak-bapak melihat bininya mendapat pahala, biar bari itu bini kita manyun. Ya. Ada apa ya? Gitu. Nah, supaya apa? Supaya berpikir kita ngapa istri kita manyun karena kemarin belum dikasih lembaran merah atau lembaran biru. Tapi kalau dikasih begitu dia manyun kasih lembaran merah, maka menjadi senyum. Bukan manyun lagi, bener nggak? Lah iya, walaupun dia manyun kalau dikasih lembaran merah satu ikat, waduh, udah gagah dah, ya. Yang tadinya manyun akhirnya buruk, ya begitu, ya. Nah itu bapak-bapak, emang harus seperti itu aja? Nggak perlu begitu juga. Sebab kalau yang dikatakan sebagai wanita yang solihah mah, ya. Nah, siapa nih? Ibu-ibu ada di dapur? Ada banyak Pak. Dengerin nih ibu-ibu, ya nggak? Gitu, sebab Bang Haji dari tadi dia manjun wae. bukannya begitu dia, udah culak-cilak baik nih. Kira-kira ini istri saya dapat ujangan nggak begitu? Sebab begini ibu-ibu hadirin jamaah yang berbahagia, almar'atun sholihah, wanita yang sholihah, innajorka sarotka, apabila dipandang oleh suami maka menyenangkan suami.
suami ya. Itu Kalau mau ya. Jadi para istri-istri kalau dilihat suami, walaupun suami ngasih duit atau tidak ngasih duit, tetap harus saya. Kalau ingin digolongkan, dikategorikan sebagai almar'atun sholihah. Ya, jangan ada peribahasa yang dikatakan ya, yaitu ada duit abang sayang, tidak ada duit abang ditendang. Ah, ini wanita yang mana nih? Ya nggak boleh begitu. Ya, sebagai yang dikatakan yaitu istri-istri yang sholiah, wanita-wanita yang sholiah adalah selalu menjaga dirinya di dalam melaksanakan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena salah satu yaitu sikap seseorang muslim atau muslimah ya, ini adalah merupakan salah satu akhlak ya. Dengan kita senyum saja itu adalah akhlak. Maka apabila dipandang yaitu istri-istri dipandang suami, maka senyumlah. Insya Allah itu digolongkan akan menjadi wanita yang solehah. Insya Allah Bang Haji ya, kalau udah dipesan nama Mamang besok istrinya ya enggak dilihat sama Bang Haji pasti senyum aja. Cuman kalau senyum terus-terusan hati juga Bang Haji ya enggak. Aduh repot ini ya enggak. Kalau Bang Endang mau senyum, dia mau melihat siapa tuh ya, Bang Endang agak ada yang dilihat gitu. Ada di Sukabumi jauh tuh ya, gitu. Masya Allah ya. Nah, karena Nabi kita Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak, artinya menyempurnakan akhlak. Inna ma bu'istu li utammima makarimat akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak-akhlak manusia yang tadinya tidak baik, yang tadinya yaitu semrawut, yang tadinya tidak menyenangkan, yang tadinya menyakitkan, sehingga dengan yaitu diutusnya oleh Allah baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga peradaban manusia berubah. Yang tadinya disebut dari zaman jahiliyah menjadi yaitu zaman terang benderang. Yang tadinya tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, begitu Nabi kita Muhammad SAW menyebarkan agama Islam ke muka bumi ini, yaitu sehingga kita ya sebagai umatnya sampai pada saat sekarang ini kita sudah tahu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tinggal kita ini menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman kadang-kala kita banyak lupanya, benar nggak? Banyak lupanya kita ini, ya. Nah, mengapa banyak lupanya? Karena emang kita yaitu ya untuk lebih banyak mengingat kepada Allah, tapi bukan lebih banyak ingat kepada Allah, malah lebih banyak ingat kepada yaitu makhluk Allah, ciptaan Allah, ya. Yang masih muda-muda lebih banyak ingatnya kepada yang lain, benar nggak? Yang tua-tua ingatnya malah bukan kepada Allah, malah yang diingetin adalah kenapa ini badan kondisinya sudah beraneka ragam. Kadang-kala sakit di betis, kadang-kala sakit di dengkul. Itu udah semakin toh. Itu adalah yang namanya penyakit yang dikeluhkan, yang diingatkan bukannya apakah saya sudah lebih banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ini masih jauh. Ternyata bapak-bapak, para hadirin jamaah yang berbahagia, ternyata kita ini masih lebih banyak yang dikatakan sabah lalanya, ya, bahwa kita ini masih banyak lahwun walaibun,
kita ini masih banyak bermain-main di alam dunia ini. Padahal ingat waktu kita itu yaitu terbatas bapak-bapak, para hadirin jamaah yang bahagia. Paling banter umur kita ini buantar-buantarnya 100 tahun. Kira-kira udah ada yang menjamin 100 tahun? Belum tentu, benar nggak? Belum tentu kita ini bisa umur kita sampai 100 tahun. Orang tua kita aja nggak sampai 100 tahun. Ya nggak? Apa mau jauh? Kalau ada peribahasa ini katakan kalau air hujan mau jauh, jatuhnya daripada curukan. Itu kalau umpamanya bapaknya kemarin umurnya sampai 90 tahun, ya anaknya mungkin kalaupun umpamanya nggak jauh berbeda, ya sampailah beren 75 mah gitu ya. Itu romannya mah wallahu alam bisawab. Karena mengapa? Karena pada waktu kehidupan zaman orang-orang tua kita makanannya masih orsinil ya. Iya, belum banyak yaitu dicampur aduk dengan zat kimia. Nah, kalau sekarang kita ini kebanyakan sudah dengan kimia. Lah kimia ini akan mengurangi yang dikatakan yaitu dari sendi-sendi sehingga banyak orang-orang masih muda sudah kental darahnya, maka harus diencerkan darahnya, ya kan? Diencerkan darahnya, kudu pakai apa? Kudu pakai duit. Tanpa duit darah tidak akan encer. Sebab adanya di mana? Di apotek. Lah yang kita banyakin yang ada juga air bening. Air bening pun, air putih pun itu bagus. Kadang-kala kita malas kecuali minum kopi yang paling hobi. Sama apa? Sama rokok. Makanya yang dikatakan yaitu kita ini suka yaitu ngopi dan ngerokok. Emang imbangannya itu Pak. Kalau tukang ngopi mesti tukang rokok. Nggak mungkin dia ini tukang rokok nggak ngopi. Ya itu akan bertentangan. Imbangannya memang iya. Ya jadi kopi sama ngerokok supaya apa? Nikotinnya ya supaya bisa direndam dengan yaitu kopi begitu. Kan yang ngedukung ini mah bukan ya. Ini jangan-jangan wah Pak Haji Amin ngedukung orang-orang yang ngerokok. Ya kalau mau ngerokok memang silakan saja. Kalau saya enggak, yang dikatakan enggak mau, yang dikatakan yaitu usil. Dah udah masing-masing tahu ini atau dasar hukumnya, benar nggak? Iya. Ulama menentukan, menegaskan ya. Ada yang menegaskannya sampainya di yang dikatakan dimakruh. Ada yang sampainya yang dikatakan yaitu sampai diharam. Ya tinggal dilihat posisinya. Nah kalau nggak punya duit kagak istilahnya ini, sama daripada tuh bocah pada nangis di rumah pada terbalik itu dangdang, lah jangan dibelikan rokok bahaya tuh. Ya nggak, itu dulu diutamakan ya nggak. Dangdang dulu. Iya dangdang dulu ya nggak. Begitu jangan ini mah yang dikatakan. Ya tahu itu bocah ya, dia itu butuh untuk mengisi yang dikatakan perutnya. Nah kita sementara juga kagak punya rokok. Jangan kita egois juga Pak ya. Nah lebih baik kasih dulu tuh. Jangan sampai yang dikatakan yaitu dangdang terbalik, perut bocah nyaring ya. Nah jadi kita harus utamakan itu. Kenapa mengapa? Karena itu adalah kewajiban kita. Ngerokok boleh ya. Jangan yang dikatakan wah ya enggak, saya mah pokoknya masih yang dikatakan senang ahli hisab ya hisab Pak. Bisa dangdang. Kenapa? Ya aku cuma bisa ngatur dah ya. Saya mah kagak mau mendikte ya. Itu bapak-bapak hadirin jamaah yang bahagia ya. Kita ini adalah sebagai yang dikatakan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena kita selalu ingin mendapatkannya syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka jangan lupa kita harus berbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita selalu memperbanyakkan sholawat. Ya minimal kita baca yang dikatakan tadi asrokol ya, gitu. Nah memang asrokol ini adalah suaranya harus keras ya. Gitu. Cuman tadi ada yang hilang. Begitu saya perhatiin, mungkin pada waktu menyampaikannya saya belum tuntas itu kalau begitu ya. Ya mengarahkannya belum tuntas. Jadi najomnya itu ada yang beberapa bait yaitu kurang kena. Itu yang lainnya kena. Makanya saya perhatikan ya.
Nah, mudah-mudahan ya, ini adalah PR bagi yang dikatakan kita semuanya ya, kalau yang memang ingin menguasai, yaitu dikatakan dari yang dikatakan najom baik dari yang dikatakan saropalana maupun al janji maupun yang dikatakan yaitu ya diror maupun juga yang dikatakan makhluk qiyam. Nah, ini harus kita betul-betul pelajari, sehingga mengapa? Sehingga kita ya dengan najom yang bagaimanapun kita bisa kumandangkan insya Allah ya, karena bisa karena ala biasa. Kalau kita nggak biasakan, walaupun kata kita, wah suara saya mah bagus ya, nggak gitu, suaranya bagus, tapi beda sama baca rawi sama baca Quran ya. Itu baca Quran ya harus sesuai dengan tajwid dan makhorijul hurufnya ya, panjang pendek itu segala macam termasuk seninya ya. Kalau baca yang dikatakan rawi ya, nah sebab baca rawi bukannya yang dikatakan yaitu ayat Al-Quran ya, makanya ada yang dikatakan sangir-sangir yang sengaja dibuat oleh yang dikatakan ulama-ulama ya, untuk yang dikatakan menyambut yaitu Nabi kita Muhammad SAW dengan yaitu kegembiraan, maka itu adalah merupakan yang dikatakan selalu dikumandangkan ya, sebagaimana yaitu sahabat-sahabat Nabi ketika waktu yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah disambut oleh sahabat-sahabat Ansor ya, itu makanya dikatakan anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqan nuri gitu. Engkau Muhammad bagaikan, nah dikatakan matahari, engkau Muhammad bagaikan bulan, engkau Muhammad adalah nur atau cahaya di atas cahaya. Itu luar biasa ya. Pada waktu itu orang-orang itu sudah pandai membuat syair-syair, apalagi di zaman sekarang. Cuman syair jangan sampai salah, kebanyakan sekarang orang-orang sekarang ini membuat syair yang salah kebanyakan ya. Akhirnya inilah yang kita harus pelajari di bidang macam ilmu, supaya yang dikatakan anak-anak generasi kita betul-betul mencintai yaitu daripada agama kita, agama Islam. Itu saja barangkali sekedar yang dapat saya sampaikan dalam rangka misi untuk menguatkan ya, bahwa yang dikatakan kita sebagai yaitu keturunan dari orang-orang tua kita, karena kita merasa berterima kasih ya kepada orang tua bahwa kita sudah dibesarkan oleh orang tua kita, dikasih makan, dikasih pakai, disekolahkan ya, kita ini tinggal berterima kasih. Sebab sebagaimana sabda Nabi ya dikatakan mayaskurnas yaskurullah, siapa orang yang berterima kasih kepada manusia artinya dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, yang jadi jangan kita yaitu mengelupakan yaitu kebaikan-kebaikan dikatakan orang lain, apalagi orang tua kita ya, kita harus junjung tinggi, kita harus angkat ya namanya, supaya kita menjadi yaitu anak-anak waladun solih dan solihah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.